Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta dari mata kuliah Survei dan Pemetaan. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada proyeksi peta, itu ada pengertian, ada jenis, dan ada contoh. Nah, apa sih itu pengertian proyeksi peta? Proyeksi peta itu adalah cara memindahkan permukaan bumi yang bulat ke bidang datar. Nah, itu tidak memindahkan bumi bentuk bumi tanpa distorsi atau kesalahan lah. Nah, proyeksi peta itu berfungsi untuk menggambarkan bentuk, luas, arah, dan jarak ke bidang yang datar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan itu apa sih? Adanya kayak proyeksi peta itu ada menyajikan permukaan bumi ke bidang datar. Nah, itu memudahkan pengukuran jarak dan arah. Nah, ini digunakan sesuai kebutuhan. Ada kayak contohnya misalnya navigasi, geografi, meteorologi, dan lain-lain. Nah, di sini ada proyeksi peta Mercator. Mercator. Proyeksi ini memiliki garis lintang dan garis bujur lurus pada paralel yang digunakan dalam navigasi untuk menemukan arah. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, bola dunia itu tuh diproyeksikan ke sebuah silinder yang menempel di khatulistiwa. Nah, setelah silindernya dibuka jadilah peta Mercator. Nah, kelebihannya tuh itu garis lintang dan bujur jadi tegak lurus sehingga navigasi laut dan udara itu gampang banget gitu tuh. Tapi kekurangannya itu daerah di dekat kutub jadi kelihatan jauh lebih besar daripada aslinya. Kayak misal ini ada benua Amerika, ada Rusia, ada benua Afrika. Nah, kalau di Mercator ini kan kayak lebih besar lah sama lautan juga. Nah, kalau di ini aslinya tuh kayak lebih kecil nih yang ininya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada berikutnya ada proyeksi peta transfer Mercator. Ini sama aja sebenarnya. Ini cuma varian dari proyeksi Mercator standar di mana permukaan bumi itu diputar 90 derajat. 90 derajat. Nah, kalau kita lihat di gambar berikut itu silindria itu diputar 90 derajat. 90 derajat. Jadi bukan lagi di khatulistiwa, tapi di daerah di sini tuh daerah yang paling akurat adalah yang nempel langsung dengan silindernya. Nah, yaitu di sekitar Central Meridian. Semakin jauh dari sana bentuknya makin melar atau terdistorasi. Nah, itu makanya proyeksi transverse Mercator ini cocok untuk menggambarkan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan karena distorasi kecil di jalur tersebut. Terlanjut ke peta berikutnya. Nah, di sini ada proyeksi peta UTM. Ini tuh sistem proyeksi peta yang membagi permukaan bumi menjadi 60 zona bujur selebar 6 derajat, di mana setiap zona itu menggunakan proyeksi Mercator transversal untuk mengubah koordinat geografis. Itu lintang dan bujur menjadi koordinat bidang X, Y, atau N, N dalam sistem Kartesius. Nah, ini nih kalau UTM sendiri itu hanya pakai satu garis bujur sistemnya. UTM itu mengembangkan ide ini untuk seluruh dunia. Caranya itu bumi dibagi menjadi 60. Ini nanti kalau UTM tuh dibagi 60 gini teman-teman. Nah, itu tuh masing-masing itu selebar 6 derajat bujur. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini kan ya. Kemudian kita juga ada contoh gambar lagi. Ini ada Mercator, ini bentuknya seperti ini, dia ke atas gitu. Ada transfer Mercatornya, jadi dia lebih ke samping gitu tuh ya. Jadi dia dari narik itu kayak lebih luas gitu, beda sama Mercator ini ke atas. Nah, ini untuk UTM sendiri ini ada 60 bagian, cuma ini adanya 5. Kalau UTM sendiri itu kita dibuat nanti 60, 60, 60 dipotong terus gitu. Mungkin cukup sekian saja penjelasannya dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.